Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik dinding-dinding tembok yang tenang, seringkali tersembunyi cerita yang tak terdengar. Kita mengenal tetangga kita dari senyumannya, tapi kita lupa bahwa setiap pintu rumah punya rahasia yang terkunci rapat. Selamat datang di ruang realita, di mana kebenaran seringkali lebih perih dari sekedar cerita. Semua bermula dari sebuah gubuk bambu di ujung jalan setapak, tempat Mbah Sumi tinggal. Kalian tahu, di desa kami selalu merasa sebagai warga yang paling rukun, paling gotong royong. Tapi ternyata tragedi Mbah Sumi menampar kami semua tepat di muka. Kami sadar ternyata kami semua adalah pembohong. Mas Rian menceritakan bagaimana suasana desa yang awalnya nampak begitu asri dan damai. Udara pegunungan yang segar, suara gemericik air sungai, dan keramahan penduduk yang saling menyapa di pagi hari. Namun di tengah harmoni itu, ada satu titik hitam yang luput dari pandangan mata semua orang. Sebuah rumah bambu yang sudah mulai miring, dengan atap rumbia yang mulai bolong-bolong. Itulah rumah Mbah Sumi. Seorang janda tua yang hidup sendirian dalam kegelapan, karena matanya sudah tidak lagi bisa melihat dunia. Mas Rian ingat betul, sore itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sedang menggiring 2 kambingnya melewati depan rumah Mbah Sumi. Biasanya ia akan mendengar suara radio tua Mbah Sumi atau sekedar sapaan lembut dari balik pintu. Tetapi sore itu, gubuk tersebut sunyi, sesunyi kuburan. Hanya ada satu hal yang aneh. Sebuah aroma yang tipis, terbawa angin gunung yang kencang. Aroma yang awalnya Mas Rian kira adalah bau sampah basah yang tertimbun hujan. Namun Mas Rian tidak pernah menyangka bahwa aroma itulah yang nantinya akan membongkar kemunafikan satu desa dan menyisakan penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus seumur hidup. Mas Rian menuliskan, "Aku berharap cerita ini dibacakan bukan untuk mempermalukan desaku, tapi agar tidak ada Mbah Sumi lain yang harus mati dalam diam, sementara tetangganya tertawa di balik tembok rumah masing-masing." Mbah Sumi itu orangnya sangat rapi, meski matanya sudah hampir total tidak bisa melihat. Beliau hanya bisa menangkap bayangan cahaya, tapi penampilannya selalu bersahaja. Beliau selalu memakai kebaya kutu baru yang warnanya sudah pudar terkena sinar matahari, tapi baunya selalu harum sabun batang murah. Beliau tidak pernah mau terlihat ringkih di depan orang lain. Rian menceritakan bahwa Mbah Sumi memiliki 3 orang anak. Di desa itu, cerita tentang kesuksesan anak-anak Mbah Sumi sudah menjadi legenda. Anak pertamanya kabarnya jadi pengusaha di Jakarta. Yang kedua jadi guru di luar pulau. Dan yang bungsu katanya bekerja di kapal pesiar. Mbah Sumi selalu menceritakan hal itu dengan kepala tegak setiap kali ada tetangga yang sekedar mampir ke teras rumahnya. Itulah yang menjadi bumerang, karena Mbah Sumi selalu bercerita betapa hebatnya anak-anak beliau. Warga desa jadi punya asumsi, Mbah Sumi pasti banyak uang, dia gak butuh bantuan kita, kami warga desa.
jadi merasa sungkan atau bahkan sedikit iri. Kami pikir kiriman uang dari kota pasti mengalir deras ke gubuk bambu itu. Namun realitanya jauh dari itu. Mas Rian mengungkapkan sebuah detail yang menyayat hati. Pernah suatu hari, Rian melihat Mbah Sumi duduk di depan rumahnya sambil memegang ponsel jadul yang sudah diikat karet gelang agar baterainya tidak lepas. Beliau meminta bantuan Rian untuk mengecek apakah ada panggilan masuk yang lewat. Saat aku cek ponselnya, hatiku rasanya perih, Min. Tidak ada panggilan masuk selama 3 bulan terakhir. Yang ada hanyalah panggilan keluar dari nomor Mbah Sumi ke anak-anaknya. Tapi statusnya dibatalkan atau tidak terjawab. Durasi bicaranya 0 detik. Warga desa tidak tahu itu. Mereka hanya melihat benteng harga diri yang dibangun Mbah Sumi. Setiap kali ada yang menawarkan bantuan atau sekedar memberi lauk pauk, Mbah Sumi selalu menolak dengan halus. Terima kasih, Le. Tadi pagi anakku sudah kirim uang. Ini sudah mau belanja ke pasar. Padahal Rian tahu betul, pasar desa letaknya jauh dan mustahil bagi seorang wanita buta untuk berjalan ke sana sendirian. Benteng harga diri itulah yang akhirnya menjadi jeruji besi bagi Mbah Sumi sendiri. Beliau terlalu mencintai anak-anaknya sampai tidak ingin merusak citra kesuksesan mereka di mata orang desa. Beliau lebih memilih menanggung lapar sendirian daripada membiarkan tetangga tahu bahwa anak-anaknya telah melupakannya. Kami tertipu. Kami mengira dia sedang menikmati masa tua dengan tenang. Padahal dia sedang membusuk perlahan dalam kesunyian yang dia ciptakan sendiri demi nama baik anak-anak yang bahkan tidak ingat kapan terakhir kali mencium tangannya. Desa kami, harga diri itu harganya lebih mahal dari nyawa. Dan bagi Mbah Sumi, kebanggaan akan anak-anaknya adalah satu-satunya harta yang tersisa. Tapi tanpa beliau sadari, kebanggaan itulah yang perlahan-lahan membangun tembok tinggi antara beliau dan kami, tetangganya. Rian menceritakan sebuah sore yang tak terlupakan. Saat itu ada acara pengajian di musola kecil dekat rumah Mbah Sumi. Seperti biasa, setelah acara selesai, ibu-ibu desa saling bertukar lauk pauk. Salah satu tetangga, Bu RT, mencoba membujuk Mbah Sumi untuk membawa pulang sebungkus nasi berkat. Namun jawaban Mbah Sumi selalu sama. Dengan suara yang gemetar namun tenang, beliau berkata, "Matur suwun, Bu RT, tapi tolong berikan saja pada yang lebih butuh. Anak saya yang di Jakarta kemarin baru saja telepon. Katanya minggu depan mau datang bawa oleh-oleh banyak. Saya sudah disuruh kosongkan lemari buat makanan dari kota." Saat itu kami semua percaya. Kami melihat wajahnya yang berseri-seri saat menceritakan itu. Kami pikir betapa beruntungnya Mbah Sumi punya anak-anak yang berbakti. Padahal belakangan aku baru tahu, tidak ada telepon hari itu, tidak ada janji kedatangan. Semuanya hanyalah skenario yang Mbah Sumi susun agar beliau tidak terlihat kasihan di mata kami. Itulah realita pahitnya. Mbah Sumi seolah hidup dalam 2 dunia. Di dunia nyata beliau adalah wanita tua yang buta yang hidup di gubuk reot dengan kuali yang mungkin jarang mengepulkan asap. Namun di dunia yang beliau ceritakan pada orang-orang, beliau adalah ibu dari anak-anak sukses yang selalu diperhatikan. Warga desa, termasuk Mas Rian, akhirnya menjadi korban dari cerita indah itu. Mereka yang awalnya ingin membantu, perlahan-lahan mundur. Mereka merasa tidak enak hati jika terus-menerus menawarkan bantuan
kepada orang yang mengaku sudah kecukupan. Kami jadi abai. Kami sering melihat Mbah Sumi duduk di depan rumah, memakai kebaya bersihnya, menunggu di pinggir jalan setiap ada mobil yang lewat. Kami pikir beliau sedang menanti jemputan mewah. Kami tidak pernah berpikir untuk mampir dan bertanya, "Mbah, hari ini sudah makan apa belum?" Ketidakpedulian yang dibalut rasa segan itu menciptakan jarak yang mematikan. Tabir kebanggaan itu begitu tebal hingga menutupi fakta bahwa stok beras di dapur Mbah Sumi sudah habis sejak berhari-hari yang lalu. Tak ada yang tahu bahwa suara tawa yang kadang terdengar dari dalam gubuk itu bukanlah suara telepon dari anaknya, melainkan Mbah Sumi yang sedang menghibur dirinya sendiri di tengah kegelapan total. Kami semua tertipu oleh rasa sungkan, dan itulah dosa terbesar kami di desa ini. Dalam setiap lingkungan pasti ada satu penanda kehidupan yang menjadi patokan kita. Di lingkungan Mas Rian, penanda itu adalah suara radio tua milik Mbah Sumi. Radio bertenaga baterai yang selalu memutar siaran wayang kulit atau gending Jawa dari pagi hingga menjelang maghrib. Suara radio itu adalah nyawa dari gubuk bambu Mbah Sumi. Karena beliau buta, radio itu adalah jendela dunianya. Dari jarak 10 meter pun kita bisa mendengar suara dalang yang sedang bercerita. Itu tandanya Mbah Sumi sehat, Mbah Sumi sedang duduk di dalam. Namun Mas Rian menceritakan bahwa sejak pertengahan bulan lalu ada sesuatu yang berubah. Suara di ujung jalan setapak itu mendadak senyap. Tidak ada lagi suara kandang, tidak ada lagi suara sinden yang melengking. Radio itu mati total. Awalnya aku cuma mikir, mungkin baterainya habis. Atau mungkin Mbah Sumi akhirnya dibawa anak-anaknya ke kota tanpa pamit. Kami semua di desa terbiasa berpikir positif. Padahal itu sebenarnya hanyalah cara kami untuk lari dari rasa tanggung jawab. 1 hari, 2 hari, hingga 1 minggu berlalu. Keheningan itu mulai terasa tidak wajar. Gubuk itu nampak semakin kusam di bawah guyuran hujan yang terus-menerus turun. Pintu bambunya tetap tertutup rapat, terkunci dari dalam dengan palang kayu sederhana. Beberapa tetangga sempat bertanya-tanya, "Mbah Sumi kemana yo? Kok sepi?" Namun pertanyaan itu hanya menguap begitu saja. Tak ada satupun yang tergerak untuk mengetuk pintu atau sekedar mengintip dari lubang dinding bambu. Sebenarnya beberapa ibu-ibu desa sempat mencium bau aneh saat mereka lewat di depan rumah itu untuk pergi ke sawah. Tapi mereka saling lempar asumsi. "Ah, mungkin kucing mati di kolong rumah," kata mereka. Mereka menutup hidung dengan ujung kerudung dan mempercepat langkah. Tidak ada yang mau berhenti, tidak ada yang mau peduli. Keheningan radio itu sebenarnya adalah alarm darurat yang sedang berbunyi keras. Namun telinga warga desa sudah tuli oleh urusan masing-masing. Mereka lebih memilih percaya bahwa Mbah Sumi sedang beristirahat dengan tenang di dalam, menikmati kemewahan yang selama ini beliau ceritakan, tanpa tahu bahwa di dalam sana waktu sudah berhenti berputar. Radio itu mati, dan bersama matinya suara radio itu, sebenarnya harapan hidup Mbah Sumi juga sudah padam. Sore itu udara sangat lembab setelah hujan reda. Aku sedang menggiring 2 kambingku pulang, melewati jalan setapak di depan gubuk Mbah Sumi. Biasanya kambing-kambingku itu tenang, tapi entah kenapa, saat mendekati pagar bambu Mbah Sumi, mereka mendadak gelisah. Mereka menolak lewat dan terus mengembek
ke arah rumah itu. Rian berhenti sejenak. Ia mencoba menenangkan kambingnya. Tapi saat itulah angin sore yang kencang bertiup tepat ke arah wajahnya. Angin itu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah aroma yang begitu pekat, begitu berat, dan langsung menusuk ke belakang tenggorokannya. Bau itu bukan bau bangkai tikus. Aku tahu bau bangkai binatang. Tapi ini berbeda. Baunya manis tapi busuk. Amis tapi menyesakan. Bau yang seolah-olah menempel di kulitmu dan gak mau hilang meski kamu sudah cuci muka berkali-kali. Rian berdiri mematung di pinggir jalan. Matanya menatap gubuk yang nampak semakin rapuh itu. Ia melihat lalat-lalat hijau besar yang biasa orang desa sebut lalat bangkai. Mulai terlihat beterbangan di sekitar ventilasi atas pintu. Lalat-lalat itu berdengung kencang. Sebuah suara yang terdengar sangat mengerikan di tengah keheningan desa yang biasanya damai. Rian mencoba memanggil. Mbah Sumi. Sunyi, tidak ada sautan. Hanya suara gesekan daun pisang di samping rumah dan dengungan lalat yang semakin menjadi-jadi. Rian melangkah mendekat ke arah jendela samping yang tertutup kain korden kumal. Saat ia berada cukup dekat, ia melihat ada cairan hitam kental yang merembas keluar dari bawah celah pintu bambu, mengering di atas tanah yang becek. Jantungku rasanya mau copot. Aku ingin lari, tapi kakiku rasanya dipaku di tanah. Aku teringat semua cerita Mbah Sumi tentang anak-anaknya. Aku teringat bagaimana beliau selalu menolak nasi pemberian warga dengan alasan sudah makan enak. Di saat itulah aku sadar ada sesuatu yang mengerikan di balik pintu itu. Rian tidak sanggup membukanya sendiri. Ia berlari sekuat tenaga ke arah rumah Pak RT sambil terus menutup hidungnya. Sepanjang jalan, ia bertemu beberapa warga yang sedang duduk-duduk di teras. Mereka menatap Rian dengan bingung. Rian hanya bisa berteriak, Mbah Sumi, ada yang gak beres di rumah Mbah Sumi. Saat aku berlari memanggil Pak RT, aku baru sadar satu hal. Sebenarnya semua tetangga sudah mencium bau itu sejak 3 hari lalu. Tapi kami semua terlalu pengecut untuk mengakui bahwa bau itu berasal dari manusia yang kami biarkan hidup sendirian dalam kebutaan. Saat aku kembali bersama Pak RT, ternyata warga sudah mulai berkumpul di depan pagar Mbah Sumi. Aneh kan? Saat Mbah Sumi masih hidup dan duduk sendirian di sana, pagar itu terasa sangat jauh bagi mereka. Tapi sekarang, saat bau maut tercium, semua orang mendadak punya waktu untuk datang. Rian menceritakan suasana di depan gubuk itu sangat mencekam. Pak RT berdiri di depan pintu bambu dengan wajah pucat pasi. Ia memegang sapu tangan untuk menutupi hidungnya. Bau itu kini sudah tidak bisa lagi disangkal. Ia sudah menguasai udara di seluruh halaman rumah itu. Namun yang membuat Rian geram dalam ceritanya adalah perdebatan yang terjadi di antara warga. Ada yang teriak, jangan dibuka dulu, tunggu polisi. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang disalahkan. Ada juga yang menimpali, paling cuma kucing masuk lewat atap terus mati di dalam. Jangan dibesar-besarkan. Aku hampir lepas kendali. Aku berteriak pada mereka. Kalian semua sudah mencium bau ini sejak kemarin kan? Kenapa baru sekarang kalian berdiri di sini dan berdebat? Seketika suasana jadi sunyi. Ibu-ibu yang tadinya berbisik-bisik langsung tertunduk. Mereka tahu apa yang aku katakan itu benar. Mereka hanya takut menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membiarkan tetangga mereka membusuk. Pak RT akhirnya mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, beliau mengetuk pintu bambu itu untuk terakhir kalinya.
"Mbah, Mbak Sumi, ini saya, Pak RT." Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Hanya ada suara dengungan lalat yang kini terdengar lebih jelas dari dalam. Seperti suara ribuan mesin kecil yang sedang bekerja di tengah kegelapan. Lalat-lalat itu kini sudah mulai berterbangan keluar dari celah pintu, hingga di baju warga yang berdiri paling depan. Pak RT meminta linggis. Saat itulah rasa takut yang nyata menyergap kami semua. Kami tahu saat pintu itu terbuka, dunia kami tidak akan pernah sama lagi. Kami tidak akan bisa lagi membanggakan diri sebagai desa yang ramah atau peduli. Kami semua sadar, di balik pintu itu ada sebuah kegagalan kolektif yang siap menatap kami tepat di mata. Suasana sore itu mendadak jadi sangat dingin. Padahal keringat dingin kulihat mengucur di dahi Pak RT. Beliau memegang linggis itu seperti memegang benda yang sangat berat. Semua warga mundur 2 langkah, seolah-olah ada monster yang akan melompat keluar dari dalam gubuk itu. Pak RT memasukkan ujung linggis ke celah pintu. Suara kayu bambu yang kering itu berderit. Suara itu terasa ngilu di telinga, seolah-olah rumah itu sendiri sedang merintih kesakitan. Satu sentakan kuat, dan pintu itu terbuka lebar. Demi Allah, bau yang tadi kusebut pekat ternyata belum ada apa-apanya dibanding saat pintu itu benar-benar terbuka. Itu bukan lagi bau, itu adalah serangan fisik. Rasanya seperti ada tangan gaib yang mencekik leherku dan memaksa jantungku untuk berhenti berdetak. Kami semua serentak menutup wajah dengan baju. Rian menceritakan bahwa hal pertama yang dilihat warga bukanlah jenazah Mbak Sumi, melainkan ribuan lalat hijau yang berhamburan keluar menabrak wajah siapa saja yang berdiri di depan pintu. Mereka berpesta di dalam sana. Pak RT melangkah masuk dengan sangat perlahan. Kakinya gemetar. Rian mengikuti dari belakang karena penasaran dan rasa bersalah yang berkecamuk. Di sudut dapur, dekat tungku yang sudah berabu dingin, mereka melihat sebuah gundukan. Mbah Sumi tergeletak miring di dekat meja bambunya. Tubuhnya sudah mulai menghitam dan membengkak. Beliau masih mengenakan kebaya kesayangannya yang kini sudah basah oleh cairan tubuhnya sendiri yang merembas di tanah dapur. Wajahnya, aku gak sanggup lihat lama-lama. Tapi yang paling membuatku lemas adalah posisinya. Mbak Sumi meninggal bukan di tempat tidur. Beliau meninggal di dekat pintu dengan satu tangan menjangkau ke arah luar. Seolah di detik-detik terakhirnya itu, beliau mencoba mencari pegangan. Mencoba memanggil seseorang atau mungkin mencoba melihat apakah ada anak-anak yang benar-benar datang menjemput. Di saat itulah tidak ada satupun warga yang berani bicara. Ibu-ibu yang tadi sibuk bergosip di depan, kini hanya bisa menutup mulut dan menangis terseduh-seduh. Kami semua berdiri membeku di depan pintu maut itu, menatap sebuah realita yang selama ini kami abaikan, karena kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Begitu pintu itu terbuka sepenuhnya, bau itu bukan lagi sekedar aroma. Bau itu seolah-olah berubah menjadi wujud fisik yang menampar wajah setiap orang yang berdiri di sana. Beberapa warga langsung lari ke semak-semak, muntah sehebat-hebatnya. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa mual di perut, melainkan rasa sesak di dada. Rian menceritakan bagaimana udara di dalam gubuk itu terasa begitu tua dan pengap.
Seolah-olah oksigen di sana sudah lama habis, digantikan oleh keputusasaan yang membusuk. PRT yang biasanya sangat tegas hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu. Tangannya yang memegang sapu tangan gemetar hebat. Kamu tahu apa yang paling membuat kami syok? Bukan hanya kondisi jenazah Mbah Sumi yang sudah tak lagi utuh, tapi kenyataan bahwa gubuk itu sebenarnya sangat rapi. Kursi kayu tempat beliau biasa duduk, meja bambu tempat radio tua itu berada, semuanya bersih dari debu. Seolah-olah sebelum ajal menjemput, Mbah Sumi sudah membersihkan segalanya, menunggu tamu yang tak pernah datang. Saat lalat-lalat hijau itu mereda dan mata warga mulai terbiasa dengan kegelapan di dalam, mereka melihat pemandangan yang menyayat hati. Di dekat tungku masak yang dingin, ada beberapa buah piring plastik yang tertata rapi. Di atasnya tidak ada nasi, tidak ada lauk, hanya ada kerak air yang mengering. Warga desa yang tadinya berdiri di luar perlahan-lahan merapat ke pintu. Namun tidak ada yang berani melangkah masuk lebih jauh. Mereka hanya bisa menatap dari jauh, melihat bagaimana seorang ibu yang selama ini mereka puji karena kebanggaan akan anak-anaknya, ternyata meninggal dalam kondisi yang sangat sepi. Bau itu seolah-olah bicara pada kami semua. Lihatlah wanita ini. Kalian memujinya saat dia menceritakan tentang kesuksesan anaknya. Tapi kalian membiarkannya kedinginan sendirian di sini. Kami semua yang merasa sebagai orang paling beriman dan paling sosial di desa ini, mendadak merasa seperti orang asing di rumah tetangga kami sendiri. Rian menekankan bahwa bau itu bukan hanya tanda kematian biologis, tapi tanda kematian nurani satu desa. Mereka yang biasanya saling sapa di pasar, kini hanya bisa terdiam, saling lirik dengan tatapan penuh rasa bersalah yang tak terucapkan. Setelah beberapa menit kami terpaku di pintu, Pak RT akhirnya memberanikan diri masuk. Beliau meminta aku dan satu warga lagi untuk membantu. Kami masuk dengan menahan nafas. Kaki kami terasa berat menginjak lantai tanah yang lembab itu. Rian menceritakan betapa menyedihkannya kondisi Mbah Sumi. Beliau ditemukan tergeletak di dapur, sangat dekat dengan tungku masak. Karena lantai rumah itu hanya beralaskan tanah, jenazah yang sudah berhari-hari itu seolah mulai menyatu dengan lantai gubuknya sendiri. Cairan tubuhnya merembas, menciptakan noda gelap yang luas di tanah yang becek karena rembasan air hujan dari atap yang bocor. Beliau seperti tertidur, tapi tidur dalam penderitaan. Pakaian kebaya sudah sangat kusam. Yang paling menyayat hati adalah posisi kepalanya yang menghadap ke arah pintu, seolah-olah sampai nafas terakhirnya pun mata buta itu masih berharap bisa menangkap bayangan anak-anaknya yang pulang. Saat mereka bergerak untuk menyiapkan evakuasi, Rian menyadari sesuatu yang aneh di sekitar tangan Mbah Sumi itu. Tangan yang sudah keriput dan menghitam itu nampak memeluk sesuatu dengan sangat erat, seolah benda itu adalah nyawa keduanya. Kami harus hati-hati saat kami sedikit menggeser posisinya. Kami melihat apa yang beliau peluk. Bukan emas, bukan perhiasan. Beliau memeluk sebuah kaleng biskuit roti kuno yang sudah karatan di sana-sini. Kaleng itu dipeluk tepat di dadanya, seolah itu adalah harta paling berharga yang tidak boleh diambil oleh siapapun, bahkan oleh maut sekalipun.
Di gubuk yang gelap dan pengap itu, di mana lalat-lalat masih mendengung rendah, pemandangan Mbah Sumi yang menyatu dengan bumi sambil mendekap kaleng biskuit itu menjadi simbol kemiskinan yang tersembunyi di balik harga diri. Kami semua terdiam. Pak RT sampai harus menyeka air matanya dengan lengan baju. Kami tidak tahu apa isi kaleng itu saat itu. Tapi melihat bagaimana beliau mendekapnya, kami sadar di dalam gubuk ini Mbah Sumi tidak hanya berjuang melawan lapar, tapi dia sedang menjaga sesuatu yang dia bawa sampai mati. Setelah kami berhasil memindahkan jenazah Mbah Sumi ke atas kain jarik, perhatian kami beralih ke tungku. Pak RT melihat sebuah kuali tanah liat yang masih tertutup rapat di atas sisa-sisa abu yang sudah dingin. Beliau berkata, mungkin ada sisa makanan di sini yang bisa jadi petunjuk kapan terakhir Mbah makan. Dengan tangan yang masih gemetar, Pak RT mengangkat tungku kuali itu. Suaranya berderit pelan karena kerak yang mengering. Namun begitu tutup itu terbuka, bukannya aroma nasi atau sayur yang tercium, melainkan aroma tanah yang pekat. Kami semua melongok ke dalam, dan di sana, di dasar kuali, tidak ada sebutir nasi pun. Yang ada hanyalah 3 buah batu kali berukuran kepala tangan, terendam dalam air keruh yang sudah berlumut. Batu itu sudah halus, tanda bahwa mereka sudah direbus berulang-ulang dalam waktu yang lama. Semua orang tahu apa artinya itu. Di desa mereka ada sebuah kisah lama yang sangat menyakitkan tentang seorang ibu yang merebus batu agar anak-anaknya yang kelaparan mengira makanan sedang dimasak. Lalu mereka tertidur karena lelah menunggu. Tapi Mbah Sumi tidak punya anak kecil yang harus dibohongi. Beliau merebus batu itu untuk membohongi kami. Beliau ingin agar asap dari dapur itu tetap mengepul setiap pagi dan sore, supaya tetangga mengira dia masih punya beras untuk dimasak. Beliau merebus batu agar aroma uap air panas itu menipu hidung kami, supaya kami tidak datang membawa belas kasihan yang menurutnya merendahkan harga dirinya. Ibu-ibu yang berdiri di ambang pintu langsung pecah tangisnya. Mereka teringat betapa seringnya mereka melihat asap tipis keluar dari selah genteng gubuk Mbah Sumi dan berpikir, oh, Mbah Sumi lagi masak enak. Ternyata asap itu adalah asap kesedihan. Asap dari keputusasaan seorang ibu yang lebih memilih memasak batu daripada harus mengetuk pintu tetangga untuk meminta segenggam beras. Pak RT akhirnya mengambil kaleng itu dari dekapan Mbah Sumi. Rasanya berat, bukan berat seperti makanan, tapi berat yang padat. Pak RT harus menggunakan ujung pisau dapur untuk mencongkel tutupnya yang sudah lengket karena karat dan usia. Saat tutup itu terbuka, kami semua menahan napas. Rian menceritakan bahwa di dalam kaleng itu tidak ada emas atau perhiasan mahal, hasil kiriman anak-anaknya yang sukses. Di dalamnya hanya ada tumpukan uang receh, koin-koin 100 perak yang sudah menghitam, dan uang kertas 1000 serta 2000-an yang sudah sangat lusuh, robek di pinggirannya dan diikat rapi dengan karet gelang. Kami menghitungnya perlahan di tengah gubuk yang remang-remang itu. Jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 200.000 rupiah. Tapi kami tahu apa yang membuat kami semua serentak menangis. Di atas tumpukan uang receh itu terdapat secarik kertas bungkusan semen yang sudah lecek. Di sana ada tulisan tangan yang sangat kasar dan berantakan. Mungkin Mbah Sumi meminta bantuan orang lewat atau cucu tetangga untuk menulisnya jauh sebelum matanya buta total. Tulisannya berbunyi, untuk ongkos anakku pulang.
Tolong jangan minta mereka bayar kalau ibu mati. Ini uang untuk beli bensin mereka. Ternyata uang yang beliau kumpulkan serupiah demi serupiah itu bukan untuk beli makan. Beliau menahan lapar, merebus batu hanya agar uang kecil itu bisa terkumpul. Beliau takut kalau dia mati nanti anak-anaknya nggak mau pulang karena nggak punya ongkos. Beliau memikirkan kenyamanan anak-anaknya, bahkan di hari kematiannya. Sementara anak-anaknya mungkin gak pernah memikirkan apakah beliau sudah makan hari ini. Warga yang melihat isi kaleng itu hanya bisa tertunduk lesu. Uang lusuh itu menjadi saksi bisu betapa besarnya cinta seorang ibu dan betapa kejamnya sebuah pengabaian. Mbak Sumi lebih memilih mati kelaparan daripada menghabiskan uang tabungan rindu untuk sesuap nasi. Mereka mulai menggeledah sudut-sudut gubuk untuk mencari identitas atau nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi. Dan di sanalah, di bawah bantal kapuk yang sudah mengeras dan bau apek, mereka menemukan sebuah benda yang menjadi saksi bisu penantian Mbah Sumi. Benda itu adalah sebuah ponsel lama, tipe layar monokrom yang layarnya sudah retak 1000. Ponsel itu mati total. Salah satu polisi mencoba mengisi dayanya menggunakan power bank. Begitu ponsel itu menyala, layarnya hanya menampilkan gambar latar belakang yang sangat buram. Mungkin itu foto anak-anaknya saat masih kecil. Rian menceritakan bahwa polisi kemudian memeriksa riwayat panggilan dan pesan singkat di ponsel tersebut. Semua warga yang ada di sana terdiam, menunggu kabar baik atau mungkin sekedar nama yang bisa menjelaskan kemana perginya kasih sayang anak-anak Mbah Sumi. Polisi itu menggelengkan kepala. Dia bilang ponsel ini tidak punya pulsa sama sekali. Bahkan masa aktifnya sudah lewat 1 tahun lalu. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat polisi melihat daftar panggilan keluar. Hanya ada 1 nomor yang dinamai anakku. Dan nomor itu dipanggil puluhan kali setiap hari, setiap jam, setiap malam. Tapi semuanya statusnya sama, gagal. Ternyata Mbah Sumi yang buta itu tidak tahu kalau ponselnya sudah mati masa aktifnya. Beliau tidak tahu kalau panggilannya tidak pernah sampai ke seberang sana. Beliau terus menekan tombol panggil itu dalam kegelapan, mendekapkannya ke telinga, dan mungkin berbicara sendiri. Le, ibu kangen, kapan jemput? Lalu menutupnya dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti suara di seberang sana akan menjawab. Dan kamu tahu apa yang ditemukan polisi di folder kotak masuk pesan SMS? Hanya ada 1 pesan masuk dari 6 bulan lalu. Isinya bukan tanya kabar, tapi pesan singkat dari salah satu anaknya yang berbunyi, "Bu, jangan telepon terus. Saya sibuk kerja. Nanti kalau ada uang, saya yang telepon duluan. Jangan bikin malu di depan teman-teman saya." Pesan itu adalah komunikasi terakhir yang diterima Mbah Sumi. Setelah itu sunyi. Mbah Sumi menuruti permintaan anaknya. Beliau tidak lagi menelpon untuk mengganggu. Beliau hanya menunggu. Beliau memegang janji. Nanti saya yang telepon, sampai nyawanya diambil oleh kesepian. 2 hari setelah jenazah Mbah Sumi dievakuasi, suasana desa yang tadinya sunyi mendadak gempar. Sebuah mobil hitam mengkilap, tipe terbaru yang harganya mungkin setara dengan seluruh rumah di RT kami. Perlahan masuk jalan setapak desa yang sempit. Ban mobil mewah itu mencipratkan lumpur ke pagar-pagar bambu warga. 3 orang turun dari mobil itu, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka berpakaian sangat rapi. Wangi parfum mahal mereka bahkan mengalahkan bau tanah basah. Warga desa keluar dari rumah, berdiri di pinggir jalan, menatap mereka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara benci, muak,
dan kasihan. Anak-anak Mbah Sumi itu melangkah menuju gubuk yang kini sudah dipasang garis polisi. Si anak sulung yang memakai jam tangan emas berkilau langsung histeris saat melihat garis kuning itu. Ia bersimpu di depan pintu bambu yang sudah lapuk, menangis keras sambil memanggil-manggil, "Ibu, kenapa secepat ini? Ibu, maafkan kami." Melihat mereka menangis seperti itu, rasanya perutku mual. Mana mereka saat Mbah Sumi merebus batu? Mana mobil mewah itu saat Mbah Sumi harus mengumpulkan uang receh untuk ongkos mereka? Mereka menangis seolah-olah mereka adalah korban, padahal mereka adalah algojonya. Warga desa hanya diam, tidak ada yang mendekat untuk menenangkan. Tidak ada yang menawarkan segelas air putih seperti tradisi desa biasanya. Pak RT berdiri tak jauh dari sana, melipat tangan di dada dengan wajah yang sangat datar. Saat si anak bungsu bertanya dengan nada tinggi, "Kenapa tetangga tidak ada yang tahu kalau ibu sakit?" Pak RT hanya menjawab dengan suara yang sangat pelan namun menampar, "Kami tidak tahu ibu kalian sakit. Karena setiap hari ibu kalian bilang dia sedang bahagia menunggu kiriman dari kalian. Beliau terlalu menjaga nama baik kalian sampai beliau lupa menjaga nyawanya sendiri." Rian menceritakan bahwa tangis mereka semakin pecah saat Pak RT menyerahkan kaleng biskuit karatan itu. Saat mereka melihat tumpukan uang receh dan kertas bertuliskan untuk ongkos anakku pulang. Si anak perempuan jatuh pingsan. Uang yang dikumpulkan Mbah Sumi dengan rasa lapar itu kini berada di tangan mereka yang dompetnya penuh dengan kartu kredit. Itu adalah pemandangan paling ironis yang pernah kulihat. Mereka datang dengan kekayaan yang melimpah, tapi di hadapan kaleng karatan itu, mereka terlihat seperti pengemis. Mereka punya segalanya untuk membeli dunia, tapi mereka sudah kehilangan satu-satunya orang yang tidak pernah meminta apa-apa selain waktu mereka. Sore itu saat anak-anak Mbah Sumi sibuk mengurus proses pemakaman yang serba mewah, seolah ingin menebus dosa dengan uang, aku melihat tumpukan sampah di pojok halaman gubuk yang mulai dibersihkan oleh petugas desa. Di antara plastik bekas dan daun kering, aku melihat sebuah amplop biru yang sudah agak hancur karena air hujan, tapi cap posnya masih terlihat jelas. Rian memungut amplop itu. Ternyata itu adalah surat dari cucu tertua Mbah Sumi, anak dari si sulung yang memakai mobil mewah tadi. Surat itu dikirim sekitar 2 bulan sebelum Mbah Sumi meninggal. Rian membacanya dengan tangan bergetar dan isinya benar-benar di luar nalar manusia sehat. Surat itu bukan tanya kabar, isinya adalah daftar permintaan. Cucu itu menulis, "Nek, kata papa, nenek masih simpan sertifikat tanah sawah di belakang rumah ya. Kalau ada tolong dikirim lewat titipan kilat. Aku butuh uang buat DP mobil baru sama biaya wisuda. Papa bilang nenek sudah gak butuh sawah itu lagi." Rian tertegun. Ia teringat bagaimana Mbah Sumi pernah bercerita dengan bangganya bahwa sawah kecil di belakang gubuk itu adalah satu-satunya warisan untuk anak cucunya. Ternyata selama ini anak-anaknya hanya menghubungi atau mengirim surat ketika ada sesuatu yang ingin mereka ambil. Yang paling menjijikan, di balik surat itu ada coretan tangan si sulung. Dia menulis singkat, "Bu, sawahnya sudah laku belum? Jangan bikin susah kami di sini. Kami banyak cicilan. Kalau ibu belum bisa jual sawah itu, jangan telepon dulu, bikin pusing." Rian menyadari sebuah kenyataan pahit. Mbah Sumi tidak hanya diabaikan, tapi dia sengaja dihukum dengan keheningan karena tidak bisa lagi memberikan apa yang mereka inginkan. Harga diri Mbah Sumi yang tinggi digunakan oleh anak-anaknya sebagai alasan untuk lepas tangan. Mereka tahu Mbah Sumi tidak akan pernah mengeluh, jadi mereka menganggap
tidak ada keluhan, berarti semua baik-baik saja. Aku melihat anak sulungnya itu berdiri di sana, masih dengan jas mahalnya, pura-pura menyeka air mata di depan nisan. Aku ingin sekali melempar surat biru itu ke wajahnya. Aku ingin teriak, ini alasan kamu gak pernah angkat teleponnya, hanya karena sawah. Tapi aku sadar, orang-orang itu sudah tidak punya nurani untuk merasa malu. Mereka tidak hanya membiarkan ibu mereka mati. Mereka sedang menunggu ibu mereka mati agar harta yang tersisa bisa mereka bagi. Pemakaman sudah selesai. Mobil mewah itu sudah pergi, meninggalkan debu di jalanan desa yang becek. Gubuk bambu itu kini sudah dikosongkan, meninggalkan lubang besar di tengah lingkaran desa. Bukan lubang fisik, melainkan lubang di hati nurani setiap orang yang tinggal di sana. Sejak kejadian hari itu, desa kami tidak pernah sama lagi. Sekarang kalau ada tetangga yang sudah 2 hari tidak kelihatan keluar rumah, pasti akan ada yang mengetuk pintunya. Kami ketakutan. Kami takut bau itu akan kembali lagi. Kami takut kalau kami akan gagal lagi sebagai manusia. Rian menceritakan bahwa gubuk Mbah Sumi akhirnya dirobohkan oleh anak-anaknya. Tanahnya langsung dipasangi pagar pengumuman, dijual. Tidak ada satupun barang Mbah Sumi yang dibawa sebagai kenang-kenangan. Kaleng biskuit karatan itu, Rian melihatnya dibuang begitu saja di tempat sampah sebelum mereka pergi. Rian memungutnya, mencucinya, dan kini ia menyimpannya di atas lemari kamarnya. Setiap kali aku merasa malas untuk menelpon ibuku di desa sebelah, atau setiap kali aku merasa terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, aku melihat ke arah kaleng itu. Aku langsung teringat bau busuk itu. Aku langsung teringat pada kuali berisi batu itu. Pesan penutup dari Mas Rian untuk kita semua adalah sebuah peringatan keras. Kita hidup di zaman di mana jarak ribuan kilometer bisa ditempuh dengan satu klik di layar ponsel. Namun jarak satu tembok dengan tetangga atau satu kota dengan orang tua terasa seperti jutaan tahun cahaya. Mas Aris ingin menyampaikan, jangan pernah percaya pada kata baik-baik saja dari orang tuamu. Jangan pernah tertipu oleh senyum mereka yang bilang gak butuh apa-apa. Karena bagi orang tua, harga diri mereka adalah tidak ingin merepotkan anaknya. Tapi bagi kita, dosa terbesar adalah ketika kita membiarkan harga diri mereka membunuh mereka pelan-pelan dalam kesepian. Beliau tidak perlu lagi merebus batu. Beliau tidak perlu lagi menunggu telepon yang tak pernah berdering. Tragedi ini bukan hanya cerita tentang seorang ibu yang malang, tapi tentang kita, manusia modern yang seringkali kehilangan kemanusiaannya di tengah gemerlapnya kesuksesan duniawi. Inilah ruang realita, sebuah tempat di mana kita bercermin pada luka orang lain untuk menyembuhkan nurani kita sendiri. Terima kasih Mas Rian atas kiriman ceritanya. Teman-teman, sudahkah kalian menelpon orang tua kalian hari ini? Atau setidaknya, sudahkah kalian menyapa tetangga di sebelah rumah kalian? Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena realita seringkali lebih pedih dari fiksi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.